Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furqon di channel Arif Furqon. Pada kesempatan kali ini Kak Furqon akan membahas materi kelas 11 SMA, yaitu bab lingkaran. Pada video kali ini akan terbahas subbab pembahasan soal lingkaran bagian yang pertama. Materi ini merupakan bagian dari matematika peminatan. Untuk teman-teman atau adik-adik yang baru bergabung atau baru menonton video di channel ini, kalian bisa cek deskripsi video karena sudah terbahas materi lingkaran. Oke, sebelum kalian belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulis kalian supaya kalian bisa mencoba beberapa soal yang sudah Kak Furqon sediakan di akhir video nantinya. Oke, langsung kita ke materinya ya. Ini adalah pembahasan soal matematika peminatan kelas 11 bab lingkaran ya tentunya. Oke, soal yang pertama kita akan bahas bareng-bareng. Di sini ada persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan melalui titik min 6,8. Bagaimana kita caranya mengerjakan ini? Oke, jadi ini adalah pusatnya sudah dapat, kemudian melalui titiknya sudah dapat. Jadi katakanlah pusatnya A, B, berarti A-nya 0, B-nya 0. Kemudian dia lingkaran ini melalui titik ini kan, berarti X1-nya min 6, Y1-nya 8. Oke. Jadi pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mengerti formula yang digunakan untuk menyusun persamaan lingkaran. Oke, jadi formulanya itu adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi X dikurangi A, kemudian dikuadratkan, ditambah dengan Y dikurangi B, kemudian dikuadratkan, ini sama dengan apa teman-teman? Sama dengan R kuadrat. Ini adalah formula yang digunakan untuk mencari persamaan dari lingkaran. Oke. Jadi langsung saja kita masukkan karena di situ A-nya dan B-nya sudah kita dapatkan, yaitu 0 dan 0, berarti langsung saja kita masukkan ya teman-teman. Jadi kita masukkan saja. Jadi hasilnya adalah X dikurangi berapa? 0 kuadrat ditambah dengan Y dikurangi berapa? Dikurangi 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R-nya kan kita belum diketahui atau kita belum tahu teman-teman. Jadi sesuatu kalau dikurangi 0 kan dirinya sendiri ya. Jadi nanti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan apa teman-teman? Sama dengan R kuadrat. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan formula ini, langkah selanjutnya adalah mencari nilai R atau R itu jari-jari teman-teman. Jadi untuk mencari nilai R kita bisa gunakan titik yang dilalui lingkaran tersebut. Oke, jadi ini langkah selanjutnya ya. Jadi cari R atau cari jari-jari. Nah, jadi kita tinggal mensubstitusi titik yang dilalui tadi. Jadi kan dia melalui min 6,8. Jadi langsung aja kita masukkan ke persamaannya. Kita masukkan ya. X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat ini sama dengan apa? Sama dengan R kuadrat. Oke. Jadi langsung saja kita ganti X1-nya itu berapa? Min 6, Y1-nya 8. Jadi langsung saja min 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat ini sama dengan R kuadrat. Ini yang kita cari adalah R kuadrat. Jadi nanti 36 ditambah dengan 64 ini sama dengan apa? R kuadrat. Nah, 36 ditambah 64 berapa teman-teman? 100. Ini sama dengan R kuadrat. Oke, jadi kita sudah menemukan nilai dari R kuadrat. Nah, setelah kita temukan gimana? Ya kita tinggal substitusi yang tadi. Nah, kita kan sudah mendapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Kita tinggal mengganti R kuadratnya menjadi 100. Oke. Kita tuliskan bahwa jadi persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran yang dimaksudkan yang kita cari itu adalah kita tuliskan sebagai jadi X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 100 karena R kuadratnya sama dengan 100. Oke. Ini adalah jawaban akhir dari kita teman-teman. Oke, gampang sekali ya. Oke, jadi intinya itu kita analisis apa yang diketahui itu apa, kemudian kita butuh apa. Nah, seperti itu kan soalnya. Oke, karena sudah ketemu jawabannya, oke kita kasih tanda ya. Oke, tanda cinta.
Oke, tanda cintanya ini ya Kak. Oke, kita kasih senyum dulu, oke, supaya kita lebih bersemangat dalam belajar. Yuk, bisa dipahami ya teman-teman, sangat mudah sekali ya insya Allah. Oke, kemudian lanjut saja kita ke soal yang kedua. Oke ya, soal yang kedua. Kalian perhatikan langsung saja soalnya seperti ini. Persamaan lingkaran yang berpusat di 3,3 dan menyinggung sumbu Y adalah, nah ini kalian perhatikan langsung aja, pusatnya kan A, B, berarti A-nya 3, B-nya 3. Oke. Tetapi harus teman-teman perhatikan di sini ada kata-kata yang sangat diperlukan untuk mencari R-nya nanti. Dia lingkarannya itu adalah menyinggung sumbu Y. Jadi menyinggung. Jadi dia menyinggung, jadi artinya menyinggung itu apa ya? Menyinggung ya ada satu titik yang berada di sumbu Y nantinya. Oke. Jadi formula yang kita gunakan itu sama, yaitu kita tuliskan sebagai X dikurangi A kuadrat ditambah dengan apa? Y dikurangi dengan B dikuadratkan. Ini sama dengan apa? Sama dengan R kuadrat. Tetap teman-teman yang kita gunakan itu tetap. Oke, jadi ini kita coba coba ulas kata-kata menyinggung ini. Oke, jadi kalau dideskripsikan secara geometris, lingkarannya itu seperti ini teman-teman. Jadi kita buat misalkan ada sumbu X dan ada sumbu Y. Kemudian kita buat lingkarannya teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, sebentar. Kita hapus dulu ya. Ada sedikit kekeluaran. Oke, kita gunakan warna lain aja supaya nanti lebih jelas ya teman-teman. Oke, kita gunakan warna ini ya, seperti kita buat lingkaran yang menyinggung sumbu Y. Sumbu Y itu yang vertikal ya teman-teman. Oke, jadi dia ada satu titik yang melalui lingkaran tersebut yang terdapat di sumbu Y. Kemudian katakanlah pusatnya di sini. Lah, kalian perhatikan di sini kalau dia menyinggung sumbu Y, berarti R-nya gimana? R-nya kita lihat apanya. Katakanlah ini pusatnya kan 3,3 sudah diketahui di soal ya teman-teman. Jadi kalian perhatikan, jadi R itu definisinya apa sih? Jaraknya titik pusat ke titik yang dilalui lingkaran tersebut. Seperti itu. Jadi R-nya kalau kita lihat dari gambar itu sudah jelas. R-nya itu gimana? Kalian tinggal lihat X-nya berapa kan? X-nya si pusat ini berapa? Seperti itu. Karena dia menyinggung sumbu Y. Oke, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalau lingkarannya itu ternyata teman-teman jumpai, dia itu ternyata menyinggung sumbu Y. Oke, menyinggung sumbu Y berarti yang sebagai R itu yang X-nya teman-teman. Oke, jadi R-nya kita tulis R-nya itu yang X-nya. R-nya itu yang X. Lihat, kita tuliskan lihat X. Lah gimana kalau X-nya negatif Kak? Tidak berpengaruh. Jadi min-nya itu kalian abaikan. Karena apa? Karena panjang itu tidak ada yang negatif. Seperti itu. Pokoknya lihat X tapi min-nya diabaikan. Lah kita bisa menyimpulkan juga bagaimana kalau lingkarannya itu ternyata menyinggung sumbu X. Kebalikannya teman-teman. Kita bisa simpulkan kalau menyinggung sumbu X jangan lihat X-nya tapi R-nya lihat apa? Lihat Y-nya. Oke ya, jadi R-nya itu lihat Y-nya seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita mempunyai dua konsep kalau teman-teman menjumpai soal tentang lingkaran ada kata-kata menyinggung. Kalian perhatikan kalau menyinggung sumbu Y ya lihat X-nya, R-nya. Kalau menyinggung sumbu X ya lihat Y-nya, R-nya. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Gampang sekali. Oke, selanjutnya kan kita sudah menemukan nilai dari R-nya. R-nya berapa? R-nya 3. Kebetulan itu sama ya, titiknya 3,3. Jadi ini R-nya ya, 3X-nya 3. Langsung saja teman-teman masukkan ke formulanya. Formulanya apa? Di situ ya, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, R-nya kita ganti dengan 3. Oke, jadi langsung saja X dikurangi 3 dikuadratkan ditambah dengan apa? Y dikurangi dengan 3 juga dikuadratkan sama dengan berapa? 3 kuadrat. Oke. Nah, ini aljabar biasa, kita tinggal menguraikan saja teman-teman. Jadi kalau ini diuraikan hasilnya ya X kuadrat dikurangi 2 kali X kali 3 berarti 6X. 6X itu.
sorry ya. 9. Kemudian yang belakang Y kuadrat dikurangi dengan 6Y ya. 6Y ditambah dengan apa? 9 sama dengan apa? Sama dengan 9. Nah, 9-nya bisa kalian habisi di sini karena 9 dikurangi 9 kan 0. Oke, ini 0 ya, teman-teman. Oke. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita ini ada. Jadi nanti kita tuliskan, kita x kuadrat tambah y kuadratnya kita taruh di depan, teman-teman. X kuadrat. Oke, sorry, ini kita ganti dulu ya, teman-teman. Sorry. Ini harusnya si x ya. Oke. Sorry. Nah, ini x-nya. Nah, berarti nanti apa persamaan lingkarannya adalah apa? X kuadrat ditambah dengan apa? Ditambah dengan y kuadrat. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian dikurangi apa? Ya, itu tadi. Dikurangi dengan 6x, dikurangi lagi dengan apa? 6y, kemudian ditambah dengan apa? Ditambah 9 ya, teman-teman. Oke, ditambah 9 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Nah, ini adalah jawaban akhir dari kita. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang kita cari. Oke, kita kasih tanda dulu. Yuk. Oke, karena jawaban sudah ketemu, jangan lupa kita kasih tanda cinta ya di sini ya. Oke, tanda cintanya yang besar ya. Oke. Jadi kita kasih tanda cinta dulu lah. Oke, kasih. Oke, seperti ini, teman-teman. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman. Oke, kita kasih tanda cinta, kasih senyum juga. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya ya, teman-teman, kita menuju soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga. Oke, seperti itu, teman-teman. Kalian perhatikan di situ persamaan lingkaran yang melalui titik ada melalui titik 3,-2 dan titik pusatnya 3,4. Hati-hati di sini. Di sini ada melalui, kemudian titik pusatnya sudah diketahui. Tetapi ini titik perlu teman-teman perhatikan. Oke. Jadi pertama kita tentukan dulu, katakanlah ini X1, ini Y1. Kemudian pusat berarti kan ini katakanlah A. Kemudian ini B-nya, seperti itu. Oke, selanjutnya langkah pertama kita tulis formula yang digunakan. Formula yang digunakan itu apa? Formulanya adalah ini, X dikurangi A dikuadratkan, oke, ditambah dengan apa? Y dikurangi B, ini dikuadratkan juga, itu sama dengan apa? Sama dengan R kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang A-nya tahu, B-nya tahu, tetapi R-nya belum tahu. Sekarang apa langkah selanjutnya adalah mencari nilai apa? R. Kalian perhatikan ilustrasi tersebut bahwa di situ katakanlah Kak Furqan ini ada lingkaran, ada lingkaran. Kemudian di sini ada titik pusat, kemudian ada salah satu titik yang dilalui oleh lingkaran. Jadi kalau ini dihubungkan kan menghasilkan R. Berarti secara logika berarti kan kita tinggal ngitung aja jarak dua titik ini, jarak titik pusat ke titik yang dilalui lingkaran itu loh, berapa, itu merupakan R-nya. Di 3,4, di sini 3,-2, seperti itu. Oke, jadi ini kita pakai konsep apa? Konsep jarak. Kita tuliskan bahwa kalau jarak dua titik itu rumusnya gimana sih? Kita tuliskan ya, teman-teman. Jadi kalau jarak dua titik jadi berdasarkan gambar ini bahwa kita bisa menemukan nilai R itu adalah apa? Akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat, kemudian ditambah dengan apa? Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan saja sih. Jadi katakanlah si X1 Y1-nya yang ini. Nah, katakanlah kita tuliskan ya, teman-teman. Kita tuliskan sebentar, wait. Oke. Nah, jadi katakanlah X1-nya 3, tetap ya, teman-teman. Jadi X1-nya 3, Y1-nya -2. Kemudian X2-nya 3, Y2-nya 4, seperti itu. Jadi langsung kita tinggal memasukkan saja R sama dengan, yuk kita masukkan bareng-bareng. Jadi ini akar dari berapa? Akar dari X2-nya 3, X1-nya juga 3. Jadi nanti 3 dikurangi 3. Dikuadratkan ditambah berapa? Ditambah di situ ada 4, tapi di situ -2 kuadrat. Seperti itu. Jadi nanti 3 dikurangi 3 kan 0. 0 kuadrat berapa? Ya 0. Oke, jadi nanti N-nya sama dengan akar berapa? 0 ditambah 6 kuadrat. 6 kuadrat berapa, teman-teman? Kan 36. Jadi dia langsung aja akar 36. Berarti R-nya ketemu berapa? Ketemu 6. Oke.
Nah, setelah ketemu R-nya, kita langsung saja substitusi ke formula tadi, teman-teman. Jadi formulanya kan itu tadi. Formula awal adalah ini. X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Seperti itu, teman-teman. Jadi langsung saja kita masukkan. Jadi nanti X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y dikurangi berapa? Dikurangi 4 ya, teman-teman. 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R-nya kan ketemu 6. Berarti ini kita tulis 6 kuadrat. Seperti itu. Kemudian kita tinggal nguraikan saja. Jadi X kuadrat dikurangi 6X. Kemudian ditambah 9 ya, teman-teman. Oke, ditambah dengan berapa? Y kuadrat dikurangi 2 kali Y kali 4. Berarti min 8Y. Ditambah berapa? 4 kuadrat? 16. Sama dengan berapa? 36. Oke, kita tinggal pindah-pindah saja. Nanti hasilnya adalah kita tuliskan ya, teman-teman. Jadi kita tuliskan jadi X kuadrat, oke, ditambah dengan Y kuadrat, kemudian dikurangi dengan 6X, dikurangi lagi dengan 8Y. Nah, di sini 9 tambah 16 berapa? 9 tambah 16 kan 25. 25 dikurangi 36 berapa? Kan min 11 ya, teman-teman. Oke, kita tuliskan di sini min 11. Oke. Oke, sama dengan 0, teman-teman. Nah, kita sudah menemukan jawabannya loh, teman-teman. Oke, gampang sekali. Yuk, oke, kita kasih tanda ya. Oke, seperti ini, teman-teman. Oke, gampang sekali. Nah, seperti itu. Oke, karena jawabannya sudah ketemu, kita kasih tanda ya, tanda cinta. Oke, tanda cintanya yang besar ya, di sini ya. Di sini ya. Oke, kita kasih ya. Oke, kasihlah. Oke, seperti ini tandanya, teman-teman. Tanda cinta. Yuk. Siap. Kita kasih senyum dulu ya. Oke, siap. Oke, seperti itu saya kira cukup ya untuk 3 soal ya kan, 3 soal. Tapi insya Allah akan dilanjut terus pembahasan soal di channel ini. Oke, kalian wajib cek itu ya. Oke, di sini ada beberapa oleh-oleh dari Kak Furqon. Ini ada 3 soal. Kalian kerjakan di buku tulis kalian. Seperti itu ya. Supaya kalian lebih mantap ya, materi ini. Oke, lebih mantap. Oke. Kerjakan di buku tulis. Oke, saya kira cukup ya untuk video pembahasan soal tentang lingkaran matematika peminatan kelas 11 pada video kali ini ya. Tapi jangan lupa untuk tetap berikan subscribe dan lonceng kalian untuk channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan pada saat Kak Furqon mengupload video yang paling baru tentunya. Oke, salam semangat dari saya, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.